Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Ibrahim dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Haluoleo Kendari. Nah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Metode Riset Manajemen Sumber Daya Manusia yang berjudul Gambaran Umum Kegiatan Riset. Kegiatan dan penulisan hasil riset. Laporan riset adalah komunikasi suatu arah yang otoritatif. Penulis memikul suatu kewajiban khusus untuk menjaga objektivitas, bahwa jika temuan-temuan penulis tampak mengarah pada suatu tindakan, penulis harus menunjukkan diri dan kehati-hatian ketika menyarankan perlu perubahan ke tindakan tersebut. Penulisan laporan riset adalah suatu kegiatan lapangan yang sistematis yang dilakukan seseorang melalui praktik, baik kegiatan laboratorium maupun kegiatan perkantoran, sehingga dapat diperoleh gambaran realistis atas kegiatan tersebut. Kegiatan observasi perlu dilakukan sebelum mengadakan kegiatan lapangan. Observasi tidak hanya melihat objek, tetapi hubungan dengan semua bentuk penerimaan seperti lihat, dengar, dan rasa manusia atas keadaan, situasi, ataupun fenomena yang terjadi di sekelilingnya. Ada 7 hal yang harus diperhatikan dalam laporan riset. Antara lain, yang pertama yaitu tujuan dari laporan riset adalah untuk memastikan masalah riset yang paling penting. Yang kedua, tema dari setiap laporan riset adalah berita umum yang paling penting dari riset. Yang ketiga, jangan memulai menulis sebelum kurang pasti tentang apa yang akan disampaikan. Yang keempat, kesimpulan hanya selalu valid untuk memiliki makna pada suatu kondisi tertentu. Pembaca atau konsumen dari laporan tersebut harus diinformasikan mengenai kondisi tersebut. Yang kelima, jangan mengungkapkan pendapat dalam bentuk rekomendasi. Yang keenam, setiap produk ilmu pengetahuan dapat dituangkan ke dalam bahasa yang sederhana atau bahasa yang dapat digunakan kebanyakan orang. Dan yang ketujuh, pada saat laporan akhir ditulis, ide-ide bagi riset baru biasanya muncul. Ide-ide baru tersebut harus dicatat. Sebagai kesimpulan, yang ada di dalam laporan akhir riset selalu bertambah, meskipun demi sedikit dan parsial. Masalah pengetahuan yang sudah ada mengenai subjek yang diteliti, karena itu penyebar luasan hasil riset sangat penting. Peneliti harus juga siap menerima kritik dari pihak-pihak lain, namun juga peneliti harus berkembang menjadi dirinya dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan. Proses yang demikian ini sering disebut sebagai pengetahuan ilmiah atau hasil penelitian ilmiah. Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa penulisan tersebut mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang dibuat penulis laporan, kenapa, bagaimana hal itu bisa dilakukan, dan pelajaran apa yang diperoleh daripadanya. Dengan kata lain, proses kegiatan ilmiah harus menunjukkan kemampuan untuk membuahkan hasil. Penulis laporan bukan hanya untuk mampu melakukan kegiatan ilmiah, tetapi juga harus mampu menuliskan secara ilmiah. Tujuan penulisan laporan riset. Tujuan dari ilmiah sebagai publikasi, artinya bagaimanapun hebatnya hasil riset, observasi manapun praktik lapangan tidak akan lengkap tanpa menghasilkan publikasi ilmiah. Kegiatan ilmiah atau riset, observasi, percobaan, dan praktik lapangan harus dipublikasikan, karena dengan demikian penulis laporan, baik yang senior maupun pemula, dapat menilai atau membuktikan kemurnian atau keaslian data hasil riset tersebut, observasi atau praktik lapangan manapun. Selanjutnya, penulis dapat menambahkan data dasar yang lain ke dalamnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan riset. Kunci dari penulisan laporan adalah kemurnian atau kejelasan, sebab
Suatu kegiatan ilmiah, percobaan praktik lapangan adalah melalui proses alam pikiran yang jelas dalam menyusun masalah, metodologi, bahasa, dan perumusan teori. Proses kegiatan ilmiah itu sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sistematis dan teliti dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan baru atau mendapatkan susunan dan tafsiran yang baru dari pengetahuan yang telah ada, di mana sikap orang yang melakukan kegiatan ilmiah harus kritis dan prosedur yang digunakan harus lengkap. Demikian pula dengan laporan kegiatan ilmiah. Misalnya, hasil riset juga dapat menjadi bukti suatu kegiatan ilmiah yang di antara lain termasuk jenis kegiatan riset, waktu kegiatan, tinjauan pustaka yang sesuai dengan tujuan, serta observasi kegiatan yang dilakukan di lapangan. Manfaat laporan hasil kegiatan lapangan adalah untuk menceritakan kepada para pembaca tentang masalah yang diselidiki, metode yang digunakan untuk memecahkan masalah, dan hasil penyelidikan atau penelitian yang dapat ditarik dari hasil kegiatan riset tersebut. Khalayak sasaran laporan hasil riset. Khalayak sasaran hasil riset adalah pihak yang menjadi kegiatan terbesar dari tujuan laporan hasil riset. Dengan kata lain, kepada siapa laporan suatu riset dibuat dan siapa yang menjadi sasaran atau target pembuatan laporan hasil riset tersebut. Definisi khalayak sasaran untuk suatu laporan hasil riset tergantung dari kegiatan riset lapangan. Dengan kriteria seperti itu, khalayak sasaran dapat menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu masyarakat akademis, yang kedua spot kegiatan praktik lapangan, yang ketiga yaitu masyarakat umum. Secara rinci, ketiga kelompok itu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat akademis. Jika seorang mahasiswa dengan menyelesaikan riset atau skripsi, tesis, ataupun disertasi untuk mencapai gelar sarjana, magister, ataupun doktor, khalayak yang menjadi sasaran pertama dari laporan riset tersebut adalah komisi pembimbingannya. Demikian pula jika mahasiswa program S2 sedang menyelesaikan laporan hasil riset atau tesis untuk mencapai gelar magister, khalayak yang menjadi sasaran pertama dari laporan riset tersebut adalah pembimbingannya. Syarat tertulis dari harus juga mendapat persetujuan dari pembimbingnya. Untuk itu, selain harus mengikuti petunjuk pembimbing, mahasiswa tersebut juga harus mengikuti norma dan masyarakat yang diwajibkan oleh fakultas, jurusan, program studi, ataupun lembaga di mana mahasiswa yang menuntut ilmu di tempat tersebut. Selain dalam bentuk laporan skripsi, tesis, ataupun disertasi, kalangan masyarakat akademis juga dikenal bentuk-bentuk lain dari suatu laporan riset. Jurnal, monograf, dan artikel ilmiah merupakan bentuk atau jenis publikasi ilmiah yang sasarannya adalah masyarakat akademis. Ketiga publikasi itu dapat berupa tulisan dari sebagian atau seluruh hasil skripsi, tesis, disertasi, atau riset mandiri dari staf pengajar yang memenuhi standar akademis yang tinggi dari suatu bidang ilmu tertentu yang ditekuninya. Karena khalayak sasaran adalah masyarakat akademis, biasanya laporan tersebut syarat dengan istilah-istilah ilmiah yang sangat teknis yang seringkali hanya diimplementasikan oleh pihak yang menekuni bidang ilmu tersebut. Karena itu, ramah lingkungan agar orang awam dapat memahami jenis laporan hasil penelitian, maka laporan tersebut perlu ditulis kembali dengan bahasa yang lebih umum atau populer. Yang kedua, penyandang dana riset. Jika seorang bekerja dalam suatu lembaga riset, universitas ataupun perusahaan,
diharapkan untuk menyusun laporan hasil riset yang dibiayai oleh suatu penyandang dana. Maka penyandang dana tersebut menjadi khalayak sasaran dari laporan riset. Bentuk laporan ini biasanya merupakan buku yang terjilid dan khusus ditunjukkan pada penyandang dana riset. Seringkali laporan tersebut juga bersifat rahasia, serta dibuat dalam jumlah yang sangat terbatas sesuai dengan permintaan penyandang dananya atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Khalayak sasaran ini biasanya membutuhkan jenis laporan yang berbeda dengan masyarakat akademis. Kelompok ini biasanya mengatur laporan yang berkaitan dengan maksud atau tujuan penelitian atau praktik yang umumnya diharapkan dari saran hasil riset ataupun praktik, biasanya dengan segera dapat diimplementasikan berupa agar sesuai dengan permintaan sponsor. Dengan laporan hasil riset tersebut, penyandang dana dapat memperoleh masukan yang bermanfaat bagi salah satu pengambil keputusan dalam menjawab segala masalah yang akan mungkin terjadi. Berdasarkan masukan itu, maka penyandang dana dapat diambil langkah-langkah untuk tindakan selanjutnya. Masyarakat umum kelompok yang juga menjadi khalayak sasaran laporan riset masyarakat umum. Masyarakat umum juga membutuhkan laporan ini. Selain untuk meningkatkan pengetahuan mereka, seringkali juga membutuhkan laporan riset yang berkaitan dengan langsungnya kehidupan mereka. Karena begitu besarnya perbedaan tingkat umur, tingkat pendidikan, pendapatan, dan status sosial mereka, maka cara mengomunikasikan hasil riset untuk kelompok khalayak sasaran yang memerlukan kehati-hatian, kecermatan, dan ketelitian yang khusus. Pengungkapnya juga harus lebih mudah diimplementasikan oleh masyarakat sekalipun dan dengan menggunakan bahasa sehari-hari dan populer. Istilah-istilah teknis perlu dihindarkan agar tidak menimbulkan interpretasi. Masyarakat umum kelompok yang juga menjadi khalayak sasaran laporan riset masyarakat umum. Masyarakat umum juga membutuhkan laporan ini. Selain untuk meningkatkan pengetahuan mereka, masyarakat umum kelompok yang juga menjadi khalayak sasaran laporan riset masyarakat umum. Masyarakat umum juga membutuhkan laporan ini. Selain untuk meningkatkan pengetahuan mereka, sering kali juga membutuhkan laporan riset yang berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka. Karena begitu besarnya perbedaan tingkat umur, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan status sosial mereka, maka cara mengomunikasikan hasil riset untuk kelompok khalayak sasaran yang memerlukan kehati-hatian, kecermatan, dan ketelitian secara khusus. Pengungkapnya harus lebih mudah diimplementasikan oleh masyarakat sekalipun dan dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang populer. Istilah-istilah teknis perlu dihindarkan agar tidak menimbulkan implementasi yang berbeda, hasil penelitian yang memungkinkan menimbulkan keresahan, opini yang berkepanjangan yang tidak dipublikasikan. Masyarakat umum kelompok yang menjadi khalayak sasaran laporan riset masyarakat umum.
Masyarakat umum juga membutuhkan laporan ini. Selain untuk meningkatkan pengetahuan mereka, seringkali juga membutuhkan laporan riset yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka, karena begitu besarnya perbedaan tingkat umur, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat status sosial mereka. Maka cara mengomunikasikan hasil riset untuk kelompok khalayak sasaran yang memerlukan kehati-hatian, kecermatan, dan ketelitian yang khusus. Pengungkapnya harus lebih mudah diimplementasikan oleh masyarakat sekalipun dan dengan menggunakan bahasa sehari-hari dan populer. Istilah-istilah teknis perlu dihindarkan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Hasil penelitian yang memungkinkan menimbulkan keresahan, opini yang berkepanjangan yang tidak boleh dipublikasikan. Sekian dari hasil penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.